Ngobrol bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sukro Wardi dengan tema Ngobrol bersama Sukro. Hari ini saya lagi-lagi dapat tamu atau narasumber yang kelompok wanita yang sangat kreatif dan inovatif. Kemarin saya kedatangan tamu wanita yang berperspektifnya sebagai anggota DPR RI. Nah, sekarang ini seorang wanita yang sangat kreatif, inovatif, apalagi sebentar lagi Kota Banjarmasin akan memasuki usia lagi yang tertinggi 496 ya, pada tanggal 24 September. Nah, di kadonya hari ulang tahun katanya tamu kita ini akan memberikan yang terindah, yang terbaik bagi Kota Banjarmasin. Langsung saja, siapa gerangan dia dan namanya siapa? Kenalkan tamu kita, langsung saja menyapa pada publik. Oke, terima kasih. Ini Om saya yang terkasih, namanya Om Sukro, yang banyak menginspirasi saya dari berbagai hal, terutama untuk pesan-pesan moral. Kita lebih mengutamakan moral daripada hal-hal yang lain. Itu yang sangat kita jaga, dan itu sangat menginspirasi kami. Yang kebetulan kami dari GSC Global Study Center itu studi lanjutan ke semua negara. Kita ditunjuk sebagai agensi untuk siapa yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri, seperti Belanda. Kita ada kerjasama dengan 3 universitas, Han University, Fontys, sama HQ. Untuk Jerman ada 2 universitas, di Inggris ada 6 universitas. Inggris itu ada di Cambridge, ada di Stirling di Scotland, kemudian ada di Glasgow. Oke, perkenalan sampai di situ. Tapi yang menarik dari narasumber hari ini, lagi-lagi ini kayaknya seperti saya kan sebagai anggota dewan juga melihat visi misi wali kota yang ke-14 ini, si Pak Ipusina bersama Pak Arifin. Visi misinya adalah meningkatkan derajat sumber daya manusia. Pas sekali nih ada program ini. Karena tahun kemarin Pak Ibnu dan wakilnya mempresentasikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya kalangan warga Kota Banjarmasin. Kemarin mereka mengirimkan, meminta anggaran untuk kerjasama dengan Harvest, masalah bahasa Inggris katanya. Nah, ini kedatangan Widya apa nih kiranya untuk warga Kota Banjarmasin yang khususnya pelajar yang dimana Banjarmasin tanggung jawabnya tingkat SD, SMP. Program apa kira-kira yang bisa dikerjakan dan bisa meningkatkan visi misinya wali kota tadi, meningkatkan derajat sumber daya manusia, khususnya anak-anak muda nih ya. Ya. Nah, terima kasih juga kemarin sama Pak Sukro kita sudah dikenalkan dengan Kepala Dinas Pendidikan yang kebetulan yang membawain SMP ya. SMP ini kebetulan kita ada program khusus, tapi kita sekarang lagi konsen untuk bahasa Jepang. Nah, kenapa kita nggak milih bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris dari hulu ke hilir sudah sangat familiar. Suplai dan demandnya masih kebanyakan suplainya daripada demandnya. Sedangkan kalau bahasa Jepang itu permintaan dengan penerimaan tenaga kerja itu 1 dibanding 1000 prosentasenya. Jadi kita lebih concernnya ke bahasa Jepang. Kenapa kita ke bahasa Jepang? Karena permintaan tenaga kerja untuk ke Jepang itu sangat luar biasa. Ketersediaan tenaga kerjanya masih sangat minim. Sedangkan untuk bahasa Inggris itu hampir semua orang sekarang wajib bahasa Inggris. Dan itu untuk permintaannya lebih sedikit daripada yang bahasa Jepang. Waduh, ini luar biasa nih programnya. Pak Wali Kota pasti merespon dan akan mendukung kerjasama kolaborasi ini. Artinya Bu Widya ini ketika melakukan program tentang bagaimana bisa bahasa Jepang. Langsung memberikan peluang untuk bekerja di Jepang ya. Gimana nih konsep bekerja di Jepang? Kalau bekerja di Jepang itu ada 3 proses. Ada yang magang, kalau magang itu gajinya 15 sampai dengan 20 juta per bulan ya. Per bulan. Kemudian untuk yang kuliah sambil bekerja
itu langsung di-ring 30 sampai 40 juta. Kemudian ada SSB itu 20 sampai 30 juta, spesial spill walker itunya. Nah, kita biasanya saranin untuk adik-adik di Banjarmasin, kan di beberapa kota ada program pemerintah. Yang untuk di Banjarmasin sendiri saya kurang tahu. Kita kemarin coba untuk di Kaltara sama di Kaltim, itu ada program pemerintah itu yang dikucurkan untuk siswa yang berprestasi ataupun ditunjuk sama wali kota Kaltim. Itu ada satu Kaltim itu ada 100 siswa yang dibiayain pemerintah. Kebetulan kita kan ada program promo untuk SMP. Itu ada 100 siswa yang dibiayain pemerintah Balikpapan. Untuk kursus itu ya bahasa Untuk Jepang? kursus itu kursus itu satu siswa 500.000, bukunya 180.000, sangat murah sekali untuk 23 kali pertemuan. Itu kalau 23 pertemuan itu durasi waktunya 1 bulan? 90 menit. Berapa bulan? 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Ya, itu biasanya kita bikin program ekstrakurikuler untuk SMP. Nah, untuk SMA juga ini kita ada program beasiswa, baik dibiayain pemerintah Jepang maupun dibiayain Pemda setempat. Nah, untuk dari Banjarmasin kita masih belum sowan ke Pak Wali. Nah, apakah nanti ada program khusus ke permintaan untuk tenaga kerja? Kita ada kontrak 300 tenaga kerja, baru tersuplai 120. Jadi masih ada peluang 180 tenaga kerja. Oke, sekarang bicara tentang rekrutmen, bicara tentang program bahasa Jepang tadi untuk kapasitas SMP ya. Iya. Ini yang kemarin pertemuan dengan kepala dinas dan kepala sekolah direspon sampai sejauh mana nih? Yang respon itu SMP 3 yang di dekat Santri Mulia itu sudah 15 siswa. Itu yang mendaftar. Kemudian SMP 26, SMP Negeri 1 9 3. Nah, itu juga kita kemarin belum minta izin lebih lanjut ke Pak Kepala Dinas Pendidikan. Apakah ini ada yang disubsidi dari pemerintah, apakah ada anggarannya, atau murni dari siswa. Kalau di Kaltara dan di Kaltim, itu ada yang subsidi dari pemerintah. Oke, sistem pembelajarannya gimana? Apakah siswanya datang ke lokasi tempat atau berkantornya lembaga sambian atau sistem? Kemarin sudah dibicarakan waktu ada pertemuan dengan kepala sekolah itu kita bikin zona. Contoh 3 SMP yang terdekat itu mana itu dikumpulkan dalam satu sekolah. Jadi satu ekstrakurikuler itu bisa 30 siswa. Contoh. Jadi, langsung trainernya langsung datang ke sekolah. Betul sekali. Tapi lokasinya disiapkan untuk di tempat yang sudah ditunjuk oleh kepala dinas untuk memfasilitasi itu ya. Betul. Nah, tidak kemarin perlu lembaga sampian ya. Tidak harus. Jauh kan dari mereka. Betul. Ya? Jadi kita nanti yang mendatangin ke sekolahan tersebut. Nah, kemarin kan untuk sekolah-sekolah agak pinggiran ya, tapi yang berprestasi yang kurang mampu. Nah, itu masih ada kendala. Apakah kita berharapnya nanti ada sentuhan dari pemerintah Kota Banjarmasin, apakah nanti ada anggaran untuk seperti yang di Kaltim, itu ada 100 siswa yang dibiayain sama Pemko Kaltim. Oke. Masalah itu mudah, untuk komunikasi sudah dilakukan dengan stakeholder kunci kepala dinas, programnya juga menjanjikan dan tentu searah dengan visi misi wali kota meningkatkan derajat SDM dan ada juga peluang kerjasama untuk berstay di Jepang sambil belajar dan kami dapatkan uang. Oke, kita berpindah berarti di Kado 496 ya. Banjarmasin sudah ada supporting dari Ibu Widya dan timnya yang akan support bahwa warga Kota Banjarmasin akan mendapatkan peluang untuk meningkatkan SDM dan pastilah wali kota pasti mendukung saya juga. Betul sekali. Apalagi biayanya nggak terlalu mahal banget. Iya, bahkan dia bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang ya. Apa aja tuh bahasa Jepang yang diajarkan kepada mereka? Apakah sesuai dengan dia nanti bekerja atau umum? Sesuai dengan permintaan yang diperlukan.
Contoh Karena kan levelnya SMP nih, itu gimana? kalau SMP ada kurikulumnya, karena itu sekedar pengetahuan umum. Jadi seperti bahasa Inggris yang level 1. Kalau bahasa Jepang dibalik. Level 5 itu level yang paling rendah. Namanya N5. Kalau level yang paling tinggi itu N1. Biasanya kalau mau berangkat ke Jepang minimal harus N4. Oke, sekarang kalau siswanya itu dia terampil dan bisa menggunakan bahasa Jepang karena dia tingkat SMP, naik ke SMA, apa kira-kira program lanjutan mereka, sehingga kan kalau yang namanya kalau ilmu itu kalau nggak diasah bisa hilang kan. Betul. Keterampilan itu nggak ada uji cobanya, bisa hilang. Betul. Belajar tiba-tiba tidak ada langsung praktek ke lapangan, bisa hilang. Ada program apa dari GIS itu sendiri? Kalau dari kita ada banyak program. Untuk pemerintahan itu kita di Kaltim itu ada program studi banding. Itu pemerintah kota dari Balikpapan dan Samarinda tahun depan mau studi banding ke Jepang. Kemudian untuk yang di Banjarmasin kita ada program studi tour. Kebetulan kita tanggal 18 November nanti pihak SMA GIP itu studi tour ke Osaka dan Tokyo. Nah itu studi tour itu bukan untuk jalan-jalan aja. Jadi siswa itu benar-benar mereka selama 4 hari ikut belajar di foundation di OBKG di Osaka, kemudian di 3 university yaitu di Otemon, di Suji yang belajar masak, kemudian belajar teknik di Setsunan dekat Kyoto. Nah itu semua program-program ini tentunya didukung juga oleh Bupati Marabahan. Mereka juga support penuh dengan program-program kita. Nah program-program ini terus terang aja menjadi pioner, menjadi proyek kita yang perdana untuk seluruh Kalimantan. Nah ini nanti akan kita bawa untuk ke Ukuah, ke Kanaan, Don Bosco dari setelah program yang selesai di SMA GIP. Jadi mereka terus dikelola, terus ditingkatkan, dan terus ada programnya yang sudah berbentuk dari hasil penggodokan dan ini berjalan sukses. Anak-anak kita nantinya dapat berkomunikasi baik bahasa Jepang dengan rekan-rekan Jepang di sana, baik itu mau bekerja, mau berinvestasi. Ini kan akan mudah karena saya pikir Kota Banjarmasin harus menyiapkan SDM seperti itu, karena Kota Banjarmasin itu hari ini tidak bergeser dengan menjulukan kota jasa dan perdagangan. Betul sekali. Kalau orang datang Jepang, orang dari sini kan sudah siap guidance-nya orang Jepangnya, tidak susah-susah. Betul. Artinya tadi sudah di plotting 3 SMP aja sudah menyumbang hampir 30 orang. Betul. Nah, kalau misalnya disupport anggarannya dan disupport biayanya yang murah meriah tapi meningkatkan SDM, saya rasa tidak ada keberatan. Bahkan ada SD yang anak-anak ke sekolah pinggiran harus diberikan support beasiswa, ya kan? Untuk sekolah di situ. Oke lah itu. Nanti kita akan sama-sama berjuang lah. Ngobrol dengan Pak Wali yang nanti pada sesi berikutnya saya akan undang khusus beliau dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin yang 496 ini. Betul. Dan juga ini Om Sukro, ini juga ada program mungkin apabila Pak Wali nanti untuk ingin studi banding ke sana, kita sangat siap membantu. Karena ada di Kyoto, salah satu kota di Osaka, itu mereka itu dari makanan, souvenir dan segala macam itu bahan bakunya dari kayu manis. Kayu manis itu kemarin kita pernah coba kirim dari Kandangan, dari Loksado. Itu sebenarnya speknya masuk. Nah, cuma kan waktu itu kan kita belum ada pembinaan yang lebih lanjut. Nah, kayu manisnya itu sebenarnya ukurannya bagus, speknya masuk, ini masuk, tapi ya orang Indonesia agak nakalnya udah speknya begini, tengahnya dicampur yang remuk-remuk. Nah nanti kita juga minta ke pemerintah Banjarmasin dari Gubernur Kalimantan Selatan dan Pak Wali Kota, banyak sebenarnya hal-hal yang di Kalimantan ini sumber daya alamnya itu bisa dicari sama mereka. Itu salah satu kemudahan dan salah satu betul. Kita concern pada SDM tadi. Iya. Nah Bu Widya ini ada nggak punya ide? Karena kan sesuatu ide ini kan kalau tidak diuji, kalau tidak tertunjukkan kepada penguasa kota ini Banjarmasin Pak Ibu Sina untuk dalam rangka memeriahkan HUT-nya 496 ini dengan mempromosikan bahasa Jepang,
kita lomba pidato, ya mungkin pidato bahasa Inggris, bahasa Jepang yang sudah dibina oleh Bu Widya, bisa nggak ditampilkan pidato di hadapan wali kota sambil ngobrol di kopi di sini yang juga punya di bawah ini, kita ngobrol tentang bagaimana pandangan dia, harapan dia terhadap kota Banjarmasin yang sudah berusia 49. Betul. Ada nggak rencana kayak gitu? Kalau memang ada, kita coba kita gelar itu ya. Boleh, kalau memang nanti diizinkan dan diperkenankan, kita akan support untuk lomba tersebut dan kita bisa adakan. Dan siswanya ada ya? Siswanya kebetulan yang siap mau berangkat itu dari GIP itu ada beberapa, dari SMA 7 juga ada. Ya, kita contohannya dia hadir di sini ya. Iya, iya. Pasti siap. Sudah siap itu ya. Jadi, siap. Jadi tidak masalah kita. Kita sudah mendengar tamu kita bicara tentang optimisme, tentang bagaimana dia mensupport warga kota Banjarmasin, khususnya pelajar Banjarmasin untuk melek ke kota Jepang yang ya kita akui lah, Jepang itu disiplin, sangat memelihara tradisionalnya ya. Ya, ini kan menjadi suatu keragaman yang sama dengan kita. Betul. Nah, kita tiru disiplinnya, mereka bisa maju. Betul. Karena mereka sudah pernah dapat musibah yang luar biasa di bom atom dan dia bangkit. Betul. Dan dia ibaratkan dia bisa juga disebut dengan nomor satunya dunia, tapi dia tetap tidak menonjolkan diri. Ini Jepang sangat bagus untuk kita kolaborasi lah dalam hal ini. Pasti. Nah, saya juga kenal juga dengan Bu Widya ini, Mbak Widya ini, dia sebut saya Om karena dia sangat familiar dengan saya. Tentu ada yang menarik dari Bu Widya karena beliau ini spotting yang namanya anak muda yang hari ini sedang hobi-hobinya dengan kafe-kafe. Saya dengar Anda tuh pemegang daripada masternya Janji Jiwa. Ya, gimana nih perkembangan Janji Jiwa yang Anda sedang launchingkan di mana-mana di Banjarmasin? Dan sudah ratingnya sudah sampai sejauh mana nih ya? Kalau untuk Janji Jiwa itu kan karena brand nasional ya. Yang namanya brand nasional itu kita lebih mudah karena kita yang mendevelop market kan sudah ada. Sistemnya ada, semuanya ada. Nah, yang kita mau galakkan sekarang justru kita mau seperti yang punya Om Sukro. Kopi adalah tradisi. Nah, itu kita juga justru mengangkat kearifan lokal dari Banjarmasin. Oh, tradisi orang Banjarmasin seperti ini, seperti ini. Bukan kita mengucilkan untuk brand nasional, tidak. Kalau brand nasional itu tidak usah berdarah-darah pun pasti laku. Karena semuanya sudah tersistem. Nah, kita mau mulai juga untuk brand-brand kopi yang masih kecil, yang UMKM atau apapun bentuknya itu kita mau coba gandeng, kita coba maksimalkan. Kita punya ngopi ada tradisi. Betul. Ya. Dari yang sudah pengalaman kita pakai brand nasional, kita akan ajarin adik-adik kita untuk mengembangkan brand-brand yang kecil. Saya yakin itu bisa kita kolaborasikan karena masternya Janji Jiwa ada di Widya dan di Banjarmasin pegang mana aja? Di Banjarmasin kebetulan kita baru 2 aja. Di Sampit ada 1, di Surabaya 2. Kalau Banjarmasin mana tadi? Di Kamboja dengan di Trisakti. Kamboja dan di Trisakti dari 99 itu ya? Iya, betul. Sahabat kita juga. Betul sekali. Betul. Di seputar Banjarmasin Barat. Betul. Oke Bu Widya, ini waktu terus kita pacu. Karena Bu Widya ini sedang kita culik lah, kita suruh datang ke sini karena beliau sudah ada agenda. Kira-kira pandangan sampean dengan Banjarmasin dulu dan sekarang dipimpin oleh Ibu ini ada hal apa yang jadi tertarik untuk berkolaborasi? Kalau saya baru tinggal di Banjarmasin baru 20 tahun. Sebelumnya kita memang ada basic di company di Bank Mandiri. Nah, untuk mengikuti perkembangan kita baru 2 periode ini ya. Tapi saya tidak membandingkan dengan periode ini. Cuma yang saya ini dari sosok Pak Ibnu Sina, beliau orangnya sangat welcome dengan perkembangan teknologi, dengan kemajuan, dengan pendidikan di Banjarmasin. Beliau sangat intens dan memperhatikan. Contoh yang di jalan-jalan raya aja. Dulu pedagang kaki lima bagaimana sulitnya untuk ini, tapi dengan beliau bisa.
ditata. pindahkan ke Trotoar juga sekarang sudah lebih rapi. Ada tempat-tempat duduk. Itu kan berarti beliau terinspirasi dari kota tertentu dan itu dikembangkan di Banjarmasin. Nah, Oke. kalau beliau tidak welcome pasti tidak akan seperti ini. Oke, itu kesannya ya. Iya. Yang terakhir Bu Widya, karena kita mengakui bahwa kota kita inilah, kalau saya sih kota kelahiran, dan alhamdulillah Tuhan dan masyarakat mendukung saya untuk jadi wakil rakyat di bersama Ibnu Sina, antara kemitraan kami kan antara tergabung dalam eksekutif ya. Karena di pemerintahan daerah ini tidak ada yang namanya eksekutif legislatif, jadi satu kesatuan antara yang memimpin yang dipimpin harus kolaborasi. Nah, saya lihat Banjarmasin di hari-hari kadonya Ibnu sudah mencoba memperlihatkan jembatan Bromo di ulang tahun yang sebelumnya. Betul. Jembatan gerilya di ulang tahun yang sebelumnya. Jembatan yang menghubungkan antara Banjarmasin dan Batola kebetulan dapat hadiah dari Presiden Pak Jokowi dengan Syekh Al-Alaq yang terkenal viralnya baik Basit. Nah, sekarang tinggal bagaimana kawasan-kawasan itu bisa menjadi kota wisata dan sungai menjadi ditata ulang, Siring dan lain-lain menjadi sesuai dengan nyanyiannya. Jadi karena Banjarmasin kata pariwisata atau kita akhiri. Kalau kayak saya sebut Banjarmasin, jawabannya bersih dan nyaman. Dan kalau saya sebut suara UMKM ngobrol bersama Supro, jawabannya adalah cangkal pencari. Oke. Setuju ya? Ya. Sekali lagi, Banjarmasin bersih dan nyaman. Suara UMKM ngobrol bersama Supro, cangkal pencari. Terima kasih. Ngobrol bersama Sukro.